Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Suharzin dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, risiko bahaya fisik. Yang pertama itu pengertian kebisingan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 771/Menkes/Per/9/1987, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu pendengaran, dapat membahayakan kesehatan. Bunyi ini merupakan kumpulan nada-nada dengan bermacam-macam intensitas yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu indera pendengaran manusia. Sedangkan dalam lingkungan industri, kebisingan didefinisikan sebagai sebuah suara yang tidak dihendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan di tempat kerja adalah sebuah bunyi-bunyi atau suara-suara yang tidak dihendaki bersumber dari alat-alat produksi di tempat kerja. Adapun jenis-jenis kebisingan yaitu 1. Kebisingan kontinu atau terus-menerus. 2. Kebisingan intermittent atau terputus-putus. 3. Kebisingan impulsif. Adapun juga pengaruh dari kebisingan bagi kesehatan yaitu 1. Gangguan psikologis. 2. Gangguan fisiologis. 3. Gangguan komunikasi. 4. Gangguan pada pendengaran atau ketulian. Yang selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau alat pelindung pendengaran. Yang pertama, earplug atau sumbat telinga. Earplug atau sumbat telinga adalah segumpal bahan lembut yang dirancang tepat dengan bentuk jiang telinga manusia sehingga dapat menyumbat telinga tanpa kebocoran. Earplug umumnya terbuat dari silikon karet atau busa berbahan polyurethane. Jenis APT ini memiliki nilai noise reduction rating antara 20 sampai 25 dB. Yang kedua itu earmuff atau tutup telinga. Earmuff adalah APT yang bersifat menutup sebuah bagian telinga terbuat dari bahan pemblokir kebisingan yang dilapisi plastik sebagai casingnya. Biasanya penggunanya dikaitkan kepala seperti handphone. Yang selanjutnya itu pengertian pencahayaan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002, penerangan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Oleh sebab itu, salah satu masalah lingkungan di tempat kerja harus diperhatikan yaitu pencahayaan. Penerangan atau cahaya yang cukup merupakan pertimbangan yang penting dalam fasilitas fisik kantor. Pencahayaan yang tidak memadai akan menyebabkan kelelahan pada otot atau saraf mata, berlanjut pada kelelahan lokal mata, dan akhir kelelahan keseluruhan psikologis pada seorang pekerja. Kelelahan yang ditimbul kemudian akan mengakibatkan turunnya konsentrasi kerja, meningkatkan tingkat kesalahan dalam pekerjaan yang berujung pada tingginya cacat produksi. Hal ini yang kemudian menyumbang peran untuk menurun produktivitas bekerja secara individual maupun perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sumber cahaya. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman yang berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakan secara jelas dan cepat. Menurut sumber pencahayaan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang selanjutnya yaitu sistem pencahayaan.
Sistem pencahayaan buatan yang sering dipergunakan secara umum dapat dibedakan atas 3 macam yakni yaitu 1. Sistem pencahayaan secara merata, 2. Sistem pencahayaan secara terarah, 3. Sistem pencahayaan secara setempat. Yang selanjutnya yaitu adalah akibat pencahayaan yang tidak baik. Menurut Granjian 1993, penerangan yang tidak didesain dengan baik akan menimbulkan gangguan atau kelelahan penglihatan selama bekerja. Pengaruh dan penerangan yang kurang memenuhi syarat mengakibatkan dampak yaitu 1. Yaitu kelelahan mata sehingga berkurangnya daya yang efisien kerja. 2. Kelelahan mental. 3. Keluluhan pegal di daerah sekitar mata, sakit kepala dan di sekitar mata. 4. Kerusakan penglihatan. 5. Meningkatkan kecelakaan kerja, kerusakan indera mata dan lain-lainnya. Selanjutnya pengaruh kelelahan pada mata tersebut bermuara pada penurunnya formasi kerja sebagai berikut. 1. Kelelahan produktivitas. 2. Kualitas kerja rendah. 3. Banyak terjadi kesalahan. 4. Kecelakaan kerja yang meningkat. Yang selanjutnya adalah pengendalian bahaya pencahayaan. Pencegahan kelelahan. 1. Perbaikan kontrak dengan memilih latar penglihatan yang tepat. 2. Meningkatkan penerangan, menambah jumlah dan meletakkan penerangan daerah kerja. 3. Pemindahan tenaga kerja pekerja muda pada shift malam. Penanggulangan risiko. 1. Mengoptimalkan cahaya alami. 2. Gunakan warna cerah pada dinding dan langit-langit. 3. Terangi lorong, tangga dan turunan. 4. Pencahayaan merata dan mengurangi perubahan cahaya. 5. Penerangan yang memadai menjadi pekerjaan yang efisien dan nyaman sepanjang waktu. 6. Pasang penerangan lokal atau pekerjaan dan pemeriksa. 7. Pindahkan sumber cahaya atau pasang tabir untuk mengurangi silau. 5. Pindahkan benda mengkilap agar tidak menyilaukan. 9. Membersihkan jendela dan memelihara sumber penerangan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.